Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Laksono, NIM A11 2019 12328. Kelompok A11 4303. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan pada mata kuliah probabilitas dan statistik. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu distribusi sampling. Pengertian distribusi sampling. Distribusi sampling merupakan kumpulan nilai-nilai statistika yang sejenis selalu disusun dalam suatu daftar sehingga terdapat hubungan antara nilai statistik dan frekuensi statistika. Distribusi sampling terdiri dari distribusi sampling rata-rata, distribusi sampling proporsi, distribusi sampling selisih rata-rata, dan distribusi sampling selisih proporsi. Ya, selanjutnya distribusi sampling rata-rata. Notasi dalam distribusi sampling rata-rata sebagai berikut. Pertama, ukuran sampel, rata-rata sampel, standar deviasi sampling, rata-rata pada distribusi sampling rata-rata, standar deviasi pada distribusi sampling rata-rata, ukuran populasi, rata-rata populasi, dan standar deviasi populasi. Kemudian rumus distribusi sampling rata-rata. Populasi tidak terbatas dan populasi terbatas. Dengan keterangan akar N kurang N per N kurang 1 disebut dengan faktor koreksi. Kemudian contoh soal distribusi rata-rata. ABC Company memproduksi remote control dengan menggunakan 2 baterai. Rata-rata umur baterai yang digunakan di produk ini adalah 35 jam. Distribusi umur baterai mendekati distribusi probabilitas normal dengan standar deviasi 5,5 jam. Sebagai bagian dari program pengujian, diambil sampel sebanyak 25 baterai. Hitunglah probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam. Penyelesaian sebagai berikut. Kesimpulan, dari 25 baterai yang dipilih, probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam adalah sebesar 0,1814 atau 18,14%. Kemudian kita masuk pada distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling proporsi adalah kumpulan atau distribusi semua perbandingan sampelnya untuk suatu peristiwa. Notasi dalam distribusi sampling proporsi. Yang pertama, rata-rata pada distribusi sampling proporsi. Yang kedua, standar deviasi pada distribusi sampling proporsi. Berikut rumus distribusi sampling proporsi. Populasi tidak terbatas dan populasi terbatas. Jika nilai Pi dari populasi tidak diketahui, dalam hal ini Pi dianggap sama dengan 0,5, yaitu nilai Pi 1 kurang Pi yang maksimum. Selanjutnya, contoh soal distribusi sampling proporsi. Sebuah bakery store menemukan bahwa pembelian dilakukan oleh 20% dari pelanggan yang memasuki tokonya. Suatu pagi terdapat sampel acak sebanyak 180 orang memasuki toko. Berapa probabilitas pelanggan yang membeli kurang dari 15%? Penyelesaian, diketahui N 180, Pi 20% atau 0,20. Berikut penyelesaiannya. Kesimpulan, probabilitas bahwa di antara 180 orang yang masuk ke toko, pelanggan yang membeli kurang dari 15% adalah sebesar 0,0465 atau 4,65%. Selanjutnya kita masuk pada materi kedua, submateri kedua, yaitu penaksiran parameter. Penaksiran adalah keseluruhan proses menduga suatu parameter pada populasi yang tidak diketahui nilainya dengan menggunakan statistik sampel atau statistika untuk ekonomi dan keuangan modern.
Pada penaksiran, kita mengambil sampel untuk dianalisis sehingga hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan ukuran populasi parameter populasi. Selanjutnya, penaksiran parameter rata-rata. Ada 3 rumus pendugaan interval rata-rata. Yang pertama, sebagai berikut. Rumus ini berlaku untuk sampel besar N lebih dari 30 dari populasi yang tidak terbatas atau infinity population atau dari populasi terbatas finite population, namun N per N besar kurang dari 0,05. Yang kedua sebagai berikut. Rumus ini berlaku untuk sampel besar N lebih dari 30 dari populasi terbatas dengan N kecil per N besar lebih dari 0,05. Yang ketiga, rumusnya sebagai berikut. Rumus ini berlaku bagi sampel kecil N kurang dari 30. Selanjutnya, contoh soal. Sebanyak 300 perusahaan swasta nasional berdiri di Indonesia. Seorang pejabat perbankan berpendapat bahwa dari 75 perusahaan swasta nasional di Indonesia yang ia selidiki, modal perusahaan swasta nasional 750 juta. Standar deviasi modal tersebut sebesar 30 juta. Dengan tingkat keyakinan sebesar 99%, berapakah taksiran rata-rata modal perusahaan swasta nasional? Penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui, terus ditanya, dan jawabannya sebagai berikut. Jadi dengan tingkat signifikansi 1%, rata-rata modal perusahaan swasta nasional berkisar antara 742,2620927 juta dan 757,737907277 juta. Selanjutnya, penaksiran parameter proporsi. Kata proporsi menunjukkan persentase dari suatu bagian atau unsur dari suatu bagian. Proporsi menunjukkan jumlah bagian tertentu dari suatu kelompok. Berikut rumus penaksiran proporsi. Rumus ini berlaku untuk sampel besar N lebih dari 30 dari populasi yang tak terbatas infinity population atau dari populasi terbatas finite population namun N kecil per N besar kurang dari 0,05. Jika N kecil per N besar lebih dari 0,05 digunakan faktor koreksi akar N besar kurang N kecil per N besar kurang 1. Yang kedua, rumusnya sebagai berikut. Jika sampel kecil N kurang dari 30, ganti ZA per 2 menjadi TA per 2. Selanjutnya, contoh soal. Survei terhadap 25 calon pemilih menunjukkan bahwa 80% akan memilih Bill Clinton. Buatlah dugaan sebesar 95% confidence level untuk proporsi calon yang akan memilih Bill Clinton. Penyelesaian sebagai berikut. Diketahui N sama dengan 25, T alfa per 2 sama dengan T 0,025, 24 sama dengan 2,0639. X per N sama dengan 0,8. Ditanya sebagai berikut. Jawab dengan jawaban sebagai berikut. Jadi dengan tingkat signifikansi 5%, proporsi calon yang akan memilih Bill Clinton berkisar antara 63,488% dan 96,5112%. Ketiga, sub materi ketiga yaitu pengujian hipotesa. Pengujian
Hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan area itu ditolak. Kemudian pengujian hipotesa rata-rata. Pengujian hipotesa rata-rata adalah pengujian mengenai hipotesis rata-rata suatu populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Berikut langkah-langkah menguji rata-rata populasi. 1. Rumus hipotesis. Yang pertama, pengertian sama atau uji dua pihak. Yang kedua, uji satu pihak kanan atau pengertian maksimal. Yang ketiga, uji satu pihak kiri atau pengertian minimal. Yang kedua, perhitungan Z-stat dan T-stat. Perhitungan Z-stat. Bila populasinya terbatas atau N besar dan N kecil diketahui nilainya, dan N kecil per N besar lebih dari 0,05, gunakan faktor koreksi akar N besar kurang N kecil per N besar kurang N 1. Berikut rumusnya. Yang kedua, bila populasinya terbatas atau N besar dan N kecil diketahui nilainya, dan N kecil per N besar kurang dari 0,05, atau bila populasinya tidak terbatas, N besar tidak diketahui nilainya, rumusnya sebagai berikut. Bila standar deviasi populasi tidak diketahui, dapat diganti dengan standar deviasi sampelnya. Yang ketiga, menentukan batas daerah penerimaan dan penolakan. A. N lebih dari 30, tentukan nilai Z tabel. Z sebagai berikut. B. Gunakan alfa atau tingkat signifikasi. C. Gambarkan daerah penolakan dan penerimaan hipotesis 0 berdasarkan angka 1. Berikut daerah penolakannya. Yang kedua, uji satu pihak kanan. Berikut daerah penolakannya. 3. Uji satu pihak kiri. Berikut daerah penolakannya. Keterangan, daerah yang diarsir adalah daerah penolakan H0 dan untuk N kurang dari 30. Z diganti dengan T. Yang keempat, menentukan kriteria penerimaan atau penolakan. Pertama, untuk uji dua pihak. Sebagai berikut. Yang kedua, uji satu pihak kanan. Z lebih dari Z alfa, H0 ditolak. Z kurang dari Z alfa, H0 tidak dapat ditolak. Yang ketiga, uji satu pihak kiri. Z kurang dari negatif Z alfa, H0 ditolak. Z lebih dari negatif min Z alfa, H0 tidak dapat ditolak. Nilai Z diganti dengan T jika N kurang dari 30. 5. Bandingkan nilai Z atau T yang diperoleh pada tahap 2 dengan Z atau T tabel serta simpulkan apakah H0 tidak dapat ditolak atau ditolak berdasarkan kriteria penerimaan penolakan. Yang keenam, membuat kesimpulan secara komprehensif atau lengkap. Masuk pada contoh soal. Berat dari buku yang diproduksi oleh PTX memiliki rata-rata 1.900 gram dengan standar deviasi 100 gram. Dengan menggunakan teknik produksi baru, PTX mengklaim bahwa berat buku dapat dikurangi. Untuk menguji klaim ini, diambil sampel sebanyak 50 buah buku. Dan diketahui bahwa rata-rata berat buku adalah 1.850 gram. Dapatkan klaim dari PTX dibenarkan pada tingkat signifikansi 1%. Penyelesaiannya sebagai berikut. Ada 5 penyelesaian. Kesimpulannya, pada tingkat signifikansi 1%, klaim PTX mengenai berat buku dapat dikurangi dengan menggunakan teknik produksi baru adalah benar.
Selanjutnya kita masuk pada pengujian hipotesa proporsi. Pengujian hipotesa proporsi adalah pengujian hipotesis mengenai proporsi atau perbandingan suatu populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Langkah-langkah menguji proporsi populasi. Rumus hipotesis. Yang pertama, uji dua pihak. Yang kedua, uji satu pihak kanan atau pengertian maksimal. Yang ketiga, uji satu pihak kiri atau pengertian minimal. Yang kedua, perhitungan Z-stat dan T-stat. Z hitung atau T hitung. Perhitungan Z-stat. Bila populasinya terbatas, N besar dan N kecil diketahui nilainya, dan N kecil per N besar lebih dari 0,05, gunakan faktor koreksi akar N besar kurang N kecil per N besar kurang 1. Berikut rumusnya. Yang kedua, bila populasi terbatas, N besar dan N kecil diketahui nilainya, dan N kecil per N besar kurang dari 0,05, atau bila populasinya tidak terbatas, N besar tidak diketahui nilainya. Berikut rumus yang digunakan. Keterangan X atau N sama dengan proporsi sampel. P sama dengan proporsi populasi. Berikutnya perhitungan T-stat. Bila populasi terbatas, N besar dan N kecil diketahui nilainya, dan N kecil per N besar lebih dari 0,05, gunakan faktor koreksi akar N besar kurang N kecil per N besar kurang 1 menggunakan rumus sebagai berikut. Bila populasinya terbatas, N besar dan N kecil diketahui nilainya, dan N kecil per N besar kurang dari 0,05, atau bila populasinya tidak terbatas, N besar tidak diketahui nilainya, menggunakan rumus sebagai berikut. Yang ketiga, menentukan batas daerah penerimaan dan penolakan. Sebagai berikut. Menentukan batas daerah penerimaan dan penolakannya. Selanjutnya, berikut daerah penolakannya. Uji satu pihak kanan dan uji satu pihak kiri. Dengan keterangan daerah yang diarsir adalah daerah penolakan H0, dan untuk N kurang dari 30, Z diganti dengan T. Yang keempat, menentukan kriteria penerimaan atau penolakan. Pertama, untuk uji dua pihak, Z kurang dari negatif Z alfa per 2 atau Z lebih dari Z alfa per 2, H0 ditolak jika min Z alfa per 2 kurang dari Z alfa per 2, H0 tidak dapat ditolak. Yang kedua, uji satu pihak kanan, Z lebih dari Z alfa, H0 ditolak. Z kurang dari Z alfa, H0 tidak dapat ditolak. Yang ketiga, uji satu pihak kiri, Z kurang dari min Z alfa, H0 ditolak. Z lebih dari min Z alfa, H0 tidak dapat ditolak. Nilai Z diganti dengan T jika N kurang dari 30. Kelima, bandingkan nilai Z atau T yang diperoleh pada tahap 2 dengan Z atau tabel serta simpulkan apakah H0 tidak dapat ditolak atau ditolak berdasarkan kriteria penerimaan atau penolakan. Kemudian masuk ke contoh soal. Para dosen di suatu perguruan tinggi sangat yakin bahwa dengan adanya praktikum maka nilai akhir mahasiswa akan meningkat. Pada tahun 2011, dari 30 kelas yang mengikuti praktikum, sebanyak 26 kelas menunjukkan peningkatan nilai dan 4 kelas lainnya mengalami penurunan. Dari data tersebut, ujilah pernyataan bahwa 90% lebih kelas mengalami peningkatan nilai dengan taraf nyata 5%. Dengan penyelesaian sebagai berikut. Diketahui X sama dengan 26, alfa sama dengan 5%, Pi 90%, N 30. Ditanya, ujilah pernyataan tersebut. 1. H0 Pi lebih
dari 0,9, HA pi kurang dari 0,9. Yang kedua, menggunakan rumus ini mendapatkan hasil min 0,6086. Ketiga, T alfa mendapatkan hasil 0,05, maka T alfa sama dengan 1,6991. Yang keempat, kriteria uji satu pihak kiri. Berikut daerah penolakannya. Yang kelima, ternyata min 0,6086 lebih dari min 1,6691. Maka T lebih dari T alfa, H0 tidak dapat ditolak. Kesimpulan, dengan tingkat signifikansi 5%, maka pernyataan bahwa 90% lebih kelas mengalami peningkatan nilai adalah benar. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.